Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mbak Turfatul Atiyah, silakan. Apa yang ditanyakan? Matur nuwun atas tausiahnya Ustaz. Niki, tadi kan disinggung terkait yang kita menjadi independen, terkait yang jangan terlalu dekat dengan membuat terjun menjadi dosa. Nah gitu. Jadi ya kehidupan sehari-hari kan kalau kita sebagai santri kita diajari untuk harus jujur, integritasnya tinggi, tapi di lingkungan kita sendiri sehari-hari setiap detik, setiap menit itu selalu ada aja orang-orang yang dalam tanda kutip toksik yang memang kita belajar itu harus jujur, tapi yang kita lihat sehari-hari, yang kita kenal itu kita diajarkan secara tidak langsung berbuat hal-hal yang bertolak belakang dengan yang kita pelajari, Ustaz. Nah, gimana sih caranya kalau kita itu menghadapi situasi yang seperti itu? Apakah kita hanya diam saja atau kita memang harus menasehati atau memang kita harus memang benar-benar kayak fanatik harus menolak seperti itu? Hal seperti itu, saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Saya kira itu tidak mungkin ada orang yang secara dengan sengaja untuk mengajari berbuat buruk ya. Saya kira itu nggak ada. Tapi bahasanya tadi adalah secara tidak langsung. Berarti secara langsung orang itu tidak mengajari kita untuk berbuat buruk. Maka pilihannya ada kepada kita untuk mengikutinya atau untuk tidak. Segala sistem pasti ada problem. Tergantung kita mau ikut terbawa arus atau mengendalikan arus. Kalau melawan kok sekiranya malah nanti bisa merusak, jadi mending mengendalikan, jangan melawan. Apalagi mengikuti kan bahaya. Nah, seperti itu Mbak. Kan kita diajari untuk fal yughayyiru man ra'a minkum munkaram fal yughayyiru biyadihi. Wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi bahwa ataful iman. Kalau memang berkesempatan atau berpotensi, kita bisa mengakarinya membuat aturan, misal aturan dari meletakkan handuk di tempatnya, misal kalau tidak sesuai di denda sekian, buat aturan misal keluar malam maksimal jam 10, nanti ada punishment kan, kalau yang melanggar. Kalau tidak bisa berarti cukup diberitahu. Kalau tidak bisa memberitahu maka cukup didoakan. Kalau nggak mampu mendoakan, yuk jangan sampai ikut arus. Intinya itu. Dan bayangkan, saya itu di pondok 10 tahun, kemudian hidup di Jabodetabek, di Bekasi, di kota, di area Jakarta, di mana itu mungkaron itu banyak sekali di sini. Saya dulu yang sangat anti dan menghindari untuk berboncengan laki-laki perempuan. Di sini tuh kayak hal biasa. Apakah saya langsung tiba-tiba merubahnya? Kan bisa pecah kalau saya merubahnya. Kayaknya ya saya hanya bisa ibda binafsik, mengawali dari saya diri sendiri, menjadi uswatun hasanah. Misal di sini itu ada perempuan yang sampai jam 11 malam. Itu kan kalau di Jawa sangat-sangat aib ya, gak boleh sama sekali. Tapi bagaimana ya, saya tidak kuasa untuk melarangnya, maka sekedar untuk tidak ikut di dalam bagiannya. Intinya seperti itu. Pokoknya jangan sampai ikutan arus. Jadi seperti itu Mbak ya. Kuat terus di lingkungannya. Jangan sampai ke bawah arusnya itu. Mengendalikan arus. Tadi yang disampaikan Ustadz terkait yang kita sebagai santri itu adalah sebuah siksaan. Niku dalam hal yang seperti nopo nggih? Matur nuwun. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, bayangkan kita itu di pesantren video call lah katakan. Dulu adalah di pesantren itu sebuah hal yang dilarang. Tapi bagaimana sekarang itu banyak sekali kejadian seperti itu. Bahkan santri-santri juga beberapa sudah melakukan ya kan. Terus misal lagi kayak kita di pesantren sangat dilarang untuk berduaan dengan lawan jenis ajnabi. Setiap hari itu kita melihat berapa orang, berapa spesies, berapa prototipe manusia yang berduaan terus.
Di pesantren itu sangat dilarang untuk hal-hal yang berkaitan zina. Coba kita membuka berita itu setiap hari itu seperti apa berita-berita yang sangat mengerikan itu. Di pesantren kita dilarang untuk menghindari apa yang namanya korupsi. Nah, di organisasi-organisasi atau di kumpulan-kumpulan masyarakat ada berapa upaya atau ada berapa percobaan korupsi yang kita lihat di lingkungan kita. Itu kan sebuah siksaan yang teramat nikmat ya dalam tanda kutip. Sangat ngeri sekali. Kemudian di pesantren sangat tidak pernah melihat orang yang bajunya itu you can see. Perempuan ya rata-rata berjilbab semuanya. Nah sekarang keluar, apalagi di daerah Jakarta ini, berapa banyak yang kita lihat seperti hal seperti itu. Itu bukannya siksaan ya kan? Maka kita tidak bisa merubah tadi karena itu tidak melanggar hukum tata negara, nggak bisa. Apalagi budayanya sudah terbiasa seperti itu. Bagaimana kita ya kan? Akhirnya kita tidak, kalau kita tidak bisa mengendalikan orang lain, maka mengendalikan diri sendiri adalah yang paling utama. Kalau kita tidak bisa merubah orang lain, maka merubah diri sendiri adalah yang paling penting. Itu, Mbak. Kira-kira seperti itu. Saya ingin bertanya, saya ada di satu lembaga yang pendidikannya semi modern, tapi masih ada pesantrennya. Nah, di situ anaknya kulturnya itu ya dari kota dan orang tuanya juga dari kota. Rata-rata pendidikannya non pesantren yang agak jauh, maksudnya nggak alim-alim banget gitu kan backgroundnya. Terus di sini tuh emang nggak boleh dicetak dari pengasuhnya, tapi kalau nggak dicetak anaknya itu kayak terunjuk gitu kan. Jadi itu kalau begitu kita harus ikut ya. Oke, jadi peraturannya nggak boleh dibentak. Tapi kalau nggak dibentak, otaknya si santri ini tidak tersentak juga gitu ya maksudnya ya. Sebenarnya kan ada undang-undang tentang guru itu coba dipegang Mbak, jadi dipegang. Karena memang peraturannya seperti itu. Kalau saran dari saya, berpeganglah sama undang-undang dan aturan di situ, ya kan. Kalau memang di situ ada, lebih baik lagi di situ ada CCTV-nya. Yang penting kita sudah memberikan ilmu dan semacamnya. Perihal nanti kok si anaknya ini bodoh, nggak paham-paham sama ajaran dan akhlaknya masih nggak tertata, nanti bisa dilaporkan kepada waktu rapat gitu. Kenapa kok seperti ini, kok prestasi menurun dan semacamnya. Ya karena tadi kita terjerat sama aturan yang tidak boleh keras. Atau pakai cara yang lain, pakai cara yang pendekatan yang lain. Nah, intinya adalah tetap mengikuti aturan yang berlaku, jangan melawan. Nah, misal nanti ada konsekuensi lain, tugas kita tidak mencerdaskan kok. Tugas kita tidak mencerdaskan, hanya sekedar menyampaikan ilmu dengan cara yang sekreatif mungkin dan semangat mungkin, seantusias mungkin. Tapi nanti akhlaknya seperti apa nanti bisa karena membenahi akhlak seorang santri siswa itu tidak hanya tugasnya guru, tapi tugas semua elemen, orang tuanya termasuk yayasannya. Tapi kalau memang itu tidak beres, baru nanti pas rapat pertemuan antar murid itu atau antar wali santri bisa dibahas. Itu Mbak. Ya daripada nanti itu kalau memang dibentak beneran itu nanti lebih resiko banyak, jadi lebih mudah aturan saja. Yang dimaksud wajib belajar seumur hidup niku pripun nggih? Apakah yang dimaksud belajar hanya di bangku sekolah atau pondok? Apakah jika bekerja termasuk meninggalkan kewajiban belajar? Belajar kan kita ta'alam ya, dari sifat mubalaghah alama. Artinya adalah kita benar-benar sungguh-sungguh mencari ilmu, mencari sesuatu, mencari ilmu. Maksudnya belajar itu ada dua, jadi tidak hanya melalui bangku formal, tapi juga belajar dari kehidupan. Misal, jelas ya kalau wajib belajar secara undang-undang kan paling cuma wajib belajar 12 tahun atau 9 tahun itu kan. Tapi di luar sisi itu adalah di PT misal di perusahaan ya kita tetap belajar hal-hal yang baru, apa yang perlu dikembangkan dari perusahaan. Misal kita berada di ibu rumah tangga, misal belajar bagaimana pola asuhnya yang terbaru, belajar dari tetangga, dari yang lain. Atau kemudian intinya belajar adalah tidak berhenti menggunakan akal dan pengetahuannya untuk mengetahui hal-hal yang baru dan mengamalkan hal-hal yang baru, karena dunia ini selalu berputar ya kan? Jadi jangan berhenti untuk mikir, karena kalau sekali kita berhenti mikir itu resikonya sangat besar, bisa ketinggalan zaman,
bisa tidak relevan dengan keadaan dan yang lain-lain. Maksudnya tidak berhenti belajar seumur hidup adalah kita tidak boleh berhenti untuk mencari pengalaman-pengalaman baru dan juga pengetahuan-pengetahuan baru, meskipun itu di luar sekolah. Ini umum ya sebenarnya ya. Tadi dijelaskan terkait guru ya Ustaz, itu kan ada peribahasa mengatakan guru itu digugu dan ditiru. Nah, fenomena yang terjadi itu di sekitar saya itu kebanyakan guru itu kayak banyak yang berkata-kata yang keras, terus kayak tidak mencerminkan seorang guru yang akhirnya nanti ilmu yang diajarkan itu takutnya nanti anak itu meniru dari guru tersebut, berkata yang tidak baik begitu. Nah, itu menurut pendapat Ustaz bagaimana? Apakah layak disebut guru atau memang kalau guru itu harus berakhlak mulia atau seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Jadi guru itu banyak definisi ya. Kalau definisinya Sayyidina Ali adalah walau karena man alamani harfan wahidan, siapapun yang mengajari satu guru. Ya. Tapi secara formal guru adalah seorang yang lulus S1 kemudian ngajar di sekolahan, itu guru. Nah, secara lebih luas lagi guru adalah siapapun seseorang yang itu memiliki peran untuk menambah ilmu kepada diri kita. Nah, kalau dalam konteks ini, yaitu guru yang ada di formal, yang ada di sekolahan. Ini perlu diketahui juga, kalau ada yang guru seperti tadi, berarti ya sesama guru lebih baik adalah memberitahunya bagaimana lakunya baik di media sosial maupun di lingkungan secara langsung ya kan. Dan itu tidak terbatas sebagai guru. Sebenarnya semua manusia harus seperti itu ya, menjadi uswatun hasanah. Tidak hanya mau'izatul hasanah ya kan. Jadi itu tetap dianggap guru, tetap pantas dianggap guru. Mengenai perilakunya itu adalah hal yang lain. Itu adalah tugas sosial kita. Bagaimana untuk sama-sama menjaga marwah sebagai seorang guru. Tetap dihormati karena bagaimanapun juga mengajar ilmu ya kan. Nah, itu masuk ke dalam aspek man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir bi yadihi ya kan. Kita dibuat aturan guru tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti ini. Kalau tidak mampu ya kita kasih tahu secara lisan, kalau enggak ya cukup didoakan. Dan itu memang tidak pantas. Dan kalau memang sudah nggak kuat lagi fenomena seperti itu, berarti cukup kita untuk tidak meniru lelaku yang buruknya. Dan kepada siswa-siswanya dikasih tahu ya mungkin guru itu juga manusia, tolong dimaafkan kalau ada hal-hal seperti itu. Dan maksudnya adalah tetap menjaga husnudzon terhadap guru. Kecuali kalau kelakuannya sudah melanggar pidana atau perdata, udah itu harus disikat, harus ditindak lanjut. Seperti itu Mbak kira-kira. Bagaimana nggih cara menyikapi sikap seorang oknum guru yang istilahnya niku ngarani pemberian bisyaroi kudu niki, kudu niku, kok mboten niki, dan kadang sampai disebar-sebar kabar lek bisyara niku mboten cocok kalian ya skip beliau niku. Ya ngomong aja nek kamu memang nggak kuat dengan ngajar di yayasan lembaga tadi, silahkan keluar. Apalagi kalau yayasannya adalah kecil, hanya mengandalkan dana bos misal, dan SPP-nya sedikit. Banyak ini sekolah-sekolah seperti ini, lembaga LP Ma'arif misal, atau sekolah-sekolah Muhammadiyah kan banyak yang masih standar rata-rata. Tapi kalau memang yayasan tempat ngajar tadi adalah SPP-nya besar dan penghasilannya besar, boleh banget itu disuarakan ketika rapat. Jangan takut. Daripada gerundel yang nguri protes, mending disuarakan sekalian. Jadi delok dhisik. Katakanlah seperti ini, di Lirboyo misal, SPP itu 1 bulan 50.000. Bayangkan kalau ada mustahik yang protes bicaranya kekecilan, kan konyol dan sangat-sangat konyol sekali. Jelas-jelas SPP bayar cuma segitu, tidak ada bantuan bos, terus minta bisa tinggi, kan jangan nggak masuk akal. Jadi dilihat dulu ya kan. Tapi kalau misal di Arisalah beda kasusnya. Kalau di Lirboyo Arisalah yang SPP-nya itu berjuta-juta itu, ya sangat maklum untuk minta protes. Jadi didelok situasi dan kondisi terhadap yayasannya tadi. Misal nggak kuat, ada loncat-loncat yang mending nggak usah. Jadi kira-kira seperti itu Mbak jawabannya. Jadi di pondok beliau niku rata-rata temennya butuh membedakan antara guru ngaji dan guru sekolah. Yang mana guru ngaji itu lebih dimuliakan ya daripada guru di sekolah. Padahal mereka kan sama-sama guru yang mengajari ilmu. Menurut pendapat jenengan niku pripun?
Itu sudah saya tulis Mas, nanti cari aja di feed saya tentang disparasi perbedaan kelakuan antara guru ngaji dan guru murid. Itu sangat tidak boleh. Itu sudah saya bahas itu. Intinya adalah siapapun yang ngajar kita ilmu itu adalah guru, dan penghormatannya harus dan wajib sama, tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh, kecuali kalau guru-guru hal yang jelek ya. Selama itu guru ngajari hal yang baik, itu penghormatannya harus sama. Lah gini, saya pernah itu kejadian di pondok dulu, guru ngaji dihormati, kemudian saya ngasih gini, challenge gini. Jadi wadah anak-anak di sekolah nih, kebetulan saya juga waktu itu ya ngajar di formal dan juga di madrasah. Anak sekolah ini tak bilang gini, kenapa kalian kalau sama guru ngaji, sama mustahik, sama guru ngaji itu sangat hormat, tapi ketika ketemu guru formal kok biasa-biasa saja, kenapa? Ya karena kan formal, Pak guru ya anggap biasa dong. Dia menjawab, kemudian tak kasih logika. Tapi coba lihat ketika teman-temanmu alumni datang ke sekolah ini, siapa yang dicari pertama kali? Mencari guru ngaji atau mencari guru formal untuk ngambil ijazah? Mereka ngomong jawab, mencari guru formal Pak, karena untuk tadi ngambil ijazah. Nah, kenapa guru formal yang itu adalah memfasilitasi masa depan kalian, itu nggak kalian hormati? Sedangkan guru ngaji yang memang fasilitasi kehidupan kalian di akhirat kok dapat hormat, tapi kok yang memfasilitasi di kehidupan dunia nggak kalian hormati. Di situ pada terdiam dan tidak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab karena santai-santai itu hanya menghormati guru-guru yang memfasilitasi di bidang akhirat, tetapi tidak menghormati guru-guru yang memfasilitasi kehidupan mereka di kehidupan karir dan pekerjaan. Itu pada terdiam. Makanya sudah saya tulis, cari aja. Nggak boleh dibedakan, haram membedakannya. Termasuk kalian tidak boleh membedakan hormat antara kiai dan dosen. Karena neng dosenmu awakmu liberal, ya karuan neng kiaimu liberal sekalian. Nek neng gone kiaimu takdim, neng dosenmu kemudian sak-sakai, wah itu nggak bagus. Tapi nek neng kiaimu takdim, neng dosenmu ya silakan takdim sekalian. Yang ingin saya tanyakan itu, misalnya kita ini kan alhamdulillah alumni pondok, tapi jujur mas, dalam keilmuan itu saya masih merasa sangat kurang. Akan tetapi kemarin kan sempat diundang ceramah, itu kita sudah dipanggil ustadz misalnya. Itu gimana kita menghadapi keadaan seperti ini Kang? Sedangkan secara keilmuan kita sadar bahwa ini sangat kurang. Tapi di masyarakat kita sudah dipanggil, seperti mohon saran dan nasihatnya kami pribadi. Terima kasih atas pertanyaannya Mas. Ya itu bagian dari sikap tawadhu ya. Kalau kata ya tawadhu bisa jadi, dan kalau katanya Imam Ghazali itu atau ulama-ulama yang lain, itu bagian prototipe manusia yang ketiga ya. Man alima, situ loh orang yang tahu dan tahu bahwasanya dia tidak tahu. Tapi bagaimanapun setidaknya Mas tidak merasa berbangga diri, itu sudah cukup. Tidak merasa ujub, berbangga diri kan ujub. Tidak merasa ujub, tidak merasa berbangga diri, itu sudah cukup. Nah, bagaimana orang-orang memanggil Mas itu urusan orang lain. Terserah mereka mau memanggilnya bagaimana. Kita nggak bisa mengintervensi memanggilnya. Selama panggilan itu tidak menghina. Kecuali kalau panggilannya menghina, kita bisa protes itu secara hukum positif. Bisa pencemaran nama baik ya, atau perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau itu bagian memuji, itu kembali ke diri, manajemen kolbi ya. Supaya tidak berbangga diri. Dan nyatanya pun masnya ini kan juga sudah bagi majelis itu ya, bagi komunitas itu sudah layak untuk dipanggil ustadz. Intinya adalah untuk diri sendiri itu jadikan sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik. Jadikan sebagai tantangan dan juga jadikan sebagai sebuah amanah. Sebagai amanah bagaimana memegang nama sebagai seorang ustadz. Jadi kalau bagi saya sendiri, kalau di posisi seperti itu dan sering di posisi seperti itu sebenarnya itu bukan suatu yang membanggakan, itu justru sebagai tali penjerat. Bagaimana kita berbuat supaya tetap sesuai dengan garis-garis seorang ustadz, sebagai beban lah seperti itu. Jadi ya wis gak apa-apa, gak masalah, no problem. Jadikan itu sebagai tantangan gitu aja Mas, tapi jangan ujub itu Mas. Jadi secara pandangan fikih itu terlalu dekat itu
itu juga resiko, karena bagaimanapun kita akan melihat sisi basyariah, sisi kemanusiaan seorang guru, ya kan. Misal guru kok ternyata seorang kiai tadi menonton film Netflix misalnya kayak gitu, atau melakukan hal yang lain yang sebenarnya itu manusiawi, resikonya di situ. Dan itu menjadi beban berat bagaimana kita mengelola hati, bagaimana kita tidak bocor, tidak apa ya, nggak suudzon gitu kan. Selama itu tidak pidana mbak ya, atau hal-hal yang mubah katakan. Itu resikonya di situ. Makanya ini tantangan terberatnya adalah biasanya seorang sopir. Seorang sopir itu tahu semuanya, black and white seorang gurunya. Tidak hanya gurunya, dan sopir siapapun pengawal dan yang berposisi itu, resikonya seperti itu. Dan kemudian kalau terlalu dekat nanti juga jadi terlalu meremehkan, terlalu tahawanu, terlalu ngeremehkan guru, kayak dianggap konco dewe kan. Makanya di keterangan sebelumnya itu diterangkan, meskipun toh yang ngajar kita itu teman kita, yo pada posisi mengajar, yo itu tetap kita mengagungkan. Itu ada di belakang sebelumnya itu ada pembahasannya. Meskipun toh itu yang ngajar itu teman kita, atau bahkan orang yang secara kasta sosial itu lebih rendah daripada kita, itu tetap kita harus tetap mengagungkan. Nah, itu pun teman kita lah, itu tidak boleh terlalu akrab, tidak boleh menganggap guru tadi ketika terlalu dekat sebagai teman, nggak boleh, harus maksudnya dari guru. Ya, jadinya nanti bisa meremehkan, Pak. Bisa kayak nantang. Kalau dianalogikan seperti antara ulama dan pejabat kemarin, apapun itu kalau terlalu dekat itu nanti juga masalahnya kita akan susah untuk nahi mungkar. Misal kita terlalu akrab itu kan, nek ngelarang murid jadi angin. Tapi nek terlalu jauh juga akan sulit untuk amar ma'ruf. Misal kita jauh sama murid, kemudian menyuruh pada murid, ayo begini, nanti kan jawabannya murid kan, kowe lho sopo kan, kowe lho sopo, gak tahu gini moro nyuruh. Jadi kira-kira seperti itu ya mbak ya. Sudah kita bahas, kita nggak boleh kitmanul ilmi. Misal kita paham ya harus dijawab, misal kita paham harus kita jawab, karena nggak boleh kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu itu nggak boleh. Tapi di sisi lain kalau memang nggak tahu, bilang aja, mohon maaf saya nggak tahu, bilang terus terang, saya nggak bisa jawab, saya belum menguasai materi tersebut dan semacamnya. Atau kalau biasanya saya udah tak jadikan PR untuk belajar lagi, itu sudah ada di belakang, daripada dijawab kemudian ngawur, itu tidak boleh. Misal nggak paham ya udah bilang tidak tahu, walau alam gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa jawab, jadi harus jelas ya. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Kalau memang bisa harus dijawab bisa. Nggak boleh kitmanul ilmi, nggak boleh menyembunyikannya. Kira-kira seperti itu. Mengajar dengan mainan huruf hijaiyah ya, itu tidak, bagi kami selama itu tidak meremehkan posisi Al-Quran atau posisi huruf hijaiyahnya, itu nggak masalah. Mau dengan bagai cara apapun, dengan cara nyanyi, dengan cara ngegame, ada game permainan dan semacamnya, itu nggak masalah Mbak, karena itu bagian dari kreativitas. Apalagi anak 5 tahun yang otak kirinya belum begitu berfungsi ya kan, yang masih berfungsi otak kanannya, yang masih sukanya senang-senang, itu benar-benar tidak masalah, malah bagus supaya tidak bosen ya, tidak malal. Nggak apa-apa, seperti itu nggak apa-apa. Yang penting tidak meremehkan Al-Quran atau sampai merubah makhorijul hurufnya misalkan, itu nggak masalah, boleh-boleh saja. Jadi tadi kan sempat ditanyakan yang tidak boleh terlalu dekat dengan murid, sedangkan kalau misal murid kita masih anak-anak, masih kecil semua, itu kan mau nggak mau kita harus jadi temannya, terus harus akrab banget gitu kan. Nah, itu apakah masih ada batasan atau pripun gitu? Atur nuwun. Terlalu dekat dengan murid itu jelas, kalau kita terlalu dekat nanti ada potensi dia meremehkan, dia kayak menyepelekan. Lah kalau anak-anak yang masih usia segitu kan saya kira nggak meremehkan ya. Beda dengan kasus misalkan anaknya itu sudah SMP, kalau kita deketi, wah jelas itu bisa berpotensi besar meremehkan. Kalau anak-anak kecil itu ya
nggak masalah sedekat apapun selama tidak menimbulkan potensi indikasi-indikasi untuk anak-anak itu meremehkan, enggak. Justru malah anak-anak kecil seperti itu kayaknya malah perlu banget didekati, apalagi yang tidak mendapatkan peran orang tua di rumahnya. Wah, malah sangat penting. Nah, itu pun kan nanti terbatasnya kedekatan sama anak-anak yang bocil-bocil itu kan hanya di ruang sekolahan. Setelah keluar itu kan ya sudah biasa lagi kan, maksudnya jarang ketemu lagi. Setelah dekat mungkin. Sepenting tidak menimbulkan potensi-potensi untuk meremehkan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Saya mempunyai guru. Lah, antara guru yang pertama sama guru yang kedua itu misalnya berbeda, bukan pendapat, siapa ya bahasanya? Kayak semisal kulo niku minta saran masukan. Lah antara guru yang pertama sama yang kedua itu beda. Semisal yang satu kan saya pesantrennya di sini misal, ya udah tetap di pesantren sini. Nah, yang guru kedua itu di pesantren yang kedua misal, tapi pesantrennya sih ya sama-sama bagus lah, mendukung lah. Niku kulo harus bagaimana cara menyikapinya? Ada beberapa aspek atau ada beberapa indikator untuk mengambil sebuah keputusan perbedaan pendapat guru ya. Pertama adalah kalau kata mustahik saya dulu, guru saya dulu, ambillah pendapat yang sekiranya itu bertanggung jawab. Misal pilihan antara kuliah di kampus Semarang dan di Jogja misal. Nah, guru yang satu Semarang, yang guru di satunya menyuruh di Jogja. Nah, kalau ini pilih, kira-kira kalau guru yang milih di Jogja ini bisa menjamin, bukan menjamin sih, bisa mengawasi teman-temannya banyak di situ, dan potensi untuk mengurus si murid tadi bisa, ya pilih di Jogja. Pokoknya yang pilih potensi guru yang bisa bertanggung jawab, pilih itu. Nah, kalau cuma guru jawab doang, memberi solusi, tapi setelah itu tidak ada follow up, tidak ada kelanjutan, lah itu mending tinggalkan aja, seperti itu. Itu indikator pertama. Indikator kedua, pilih yang sekiranya memahami betul, menguasai betul. Misal kita tanya perihal ilmu fikih, ya tentu yang kita bawa adalah pendapatnya ulama yang fikih. Tapi kalau kita bicaranya tentang ketasawufan, ya tertentu kita pilih jawaban yang ahli tasawuf. Nah, kemudian pilih yang sekiranya kedekatan hatinya yang mana, mbaknya ini yang mana kedekatannya. Ternyata guru yang ini yang menyuruh kuliah di Jogja, misalkan jauh banget, nggak terlalu kenal, berarti yang mending milih guru yang memiliki kedekatan hubungannya, misal sudah kenal dari dulu atau semacamnya lah, seperti itu, Mbak. Jadi gunakan 3 indikator ini. Yang mau tanggung jawab yang mana. Tanggung jawab ini bukan berarti pokoknya mau memantau lah, kemudian yang menguasai pertanyaannya yang mana, dan yang ketiga adalah gunakan guru yang secara hati itu lebih dekat, lebih srek gitu. Oh, berarti semisal nih misal kulo niki pribadi punya keinginan kuliah, terus Ya. didukung sama lanjut S2, maksudnya didukung sama yang guru yang udah tahu kulo. Nah, sedangkan kan ini kan kuliahnya di perantauan. Dan sedangkan di rumah niku dulunya kan pernah mondok. Dan niku sekarang kayak disuruh pulang sama bunyai itu gitu. Suruh misalnya fokus ke Quran atau fokus ke kitab gitu. Nah, diri kulo pribadi kayak pengen fokus yang dibunyai, tapi juga pengen lanjut ke S2 karena orang yang jarang-jarang orang yang mempunyai keinginan lanjut S2 ngoten lho. Jadi ini ku bingung. Nah, ini kira-kira antara yang di rumah sama yang nyuruh kuliah tadi itu lebih dekat mana itu hubungan secara personalnya itu? Yes, sami-sami deket sih. Oke, kita ambil standar selanjutnya. Sreknya juga sama? Sreknya sama. Oke. Soalnya emang yang disuruh kuliah itu ya emang udah cocok, dari batinnya udah cocok. Oke. Lah, misal kalau kuliah, guru yang satu ini yang menyuruh kuliah ini kira-kira mau nggak mantau, kayak misal mau nggak masih ngawasi dan semacamnya, ngasih solusi ke depannya, atau ya wis kuliah setelah itu aku gak peduli ya kamu neng kono piye, ya wis urusan dhewe.
Atau yang lebih perhatian malah yang nyuruh di rumah? Ini kira-kira lebih potensi perhatiannya yang mana? Kalau itu kurang tahu. Kurang tahu nanti lanjutnya gimana. Oh ya, berarti kembali kalau itu lebih tepatnya kalau untuk saya ya condong lebih ke kuliah karena kayaknya lebih tahu lebih tahu medan. Karena kalau yang nyuruh di pondok tadi kayak semacam gini. Ada lagi ya satu hal lagi menghadapi doa amanah. Kalau perkara itu tidak kita lakukan nggak jalan, ya kita pilih itu. Bisa ada dua pilihan nih. Nyuruh ngurusi pondok. Selama masih ada orang lain yang bisa mengurus, itu udah ditinggalkan. Lah kalau kuliah kan hanya kita sendiri yang tanggung jawab. Kalau kita ngelakuin nggak jalan, tapi kalau yang amanah di rumah tadi kita nggak ngelakuin, pondoknya tetap jalan. Nah di posisi ini lebih pilih yang kuliah tadi. Kalau istilah hukumnya let's spesialis derajat let's generalis. Ya kan? Kepentingan yang khusus itu lebih diutamakan daripada kepentingan yang umum. Seperti itu, karena pondok tadi tanpa mbaknya itu masih bisa jalan kan. Tapi kalau kuliah kan mbak nggak kuliah ya udah nggak bakal jalan kan, seperti itu analoginya, ya kan? Tapi niku Gus, napa? Kula di pondoknya niku bukan yang suruh ngurus. Oh Tapi ya, kan masih ada utang setoran lah istilahnya gitu. Jadi kayak stop. kapan Mbak pulang ke pondok gitu. Kapan wisudanya, kalau udah selesai balik ya gitu. Balik nggih. Tapi nggak otomatis nggih, tetap disuruh sambil mengabdi sih. Ya, monggo sih terserah mbaknya seperti apa, tapi kalau saya lebih condong untuk ke S2, apalagi nanti kebutuhan saya kira untuk yang hafalan itu sudah banyak, tapi untuk teman-teman yang kebutuhan ilmu yang akademis sampai S2 kayaknya masih minim ya kayaknya ya. Kalau yang hafalkan ya sama-sama minim sih sebenarnya. Ya monggo, tapi kalau saya, karena saya seorang akademis dan juga seorang santri, ya milih jelas untuk kuliah lagi ya kan. Seperti itu mbak, kira-kira mbak. Fastaktikol bak, ya fastaktikol bak. Berarti kalau misal bisa lah ambil jalan tengah. Kan kalau sekarang kan kuliah S2 kan bisa online. Ya betul. Ya, Ya monggo. mungkin kalau ngambil online terus pulang gitu kan sakit nggak? Ya bisa. Boleh seperti itu. Atau kuliahnya di pondok di sekitar situ malah bagus lagi gitu. Bisa dapat semuanya. Nggih, matur suwun. Oke, sami-sami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamu